Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Ramadhani, NPM 2022406405122. Dosen pengampu Ibu Santi Hendayani, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain pembelajaran saya. Mata pelajaran IPS kelas 5, alokasi waktu 1 kali 35 menit, kompetensi dasar memahami perbedaan nilai di Indonesia. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan wilayah pesisir, pegunungan, dan daratan rendah di Indonesia. Siswa dapat menjelaskan sebab dan akibat perbedaan tersebut. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Saya di sini mengambil model pembelajaran eksplorasi dan penemuan. Yang pertama, membuat suasana pembelajaran yang asik dan menantang. Yang kedua, ceritakan tentang keunikan dan keindahan berbagai wilayah di Indonesia. Ketiga, memberikan siswa pemahaman dasar tentang perbedaan wilayah pesisir, pegunungan, dan daratan rendah di Indonesia, menggunakan gambar, peta, atau video untuk memperjelas penjelasan. Yang keempat, membagi siswa menjadi kelompok kecil dan berikan tugas untuk melakukan penelitian tentang salah satu wilayah di Indonesia. Misalnya, kelompok A meneliti wilayah pesisir, kelompok B meneliti wilayah pegunungan, dan kelompok C meneliti wilayah daratan rendah. Yang kelima, membiarkan siswa menemukan perbedaan-perbedaan antara wilayah yang mereka teliti. Berikan mereka kebebasan untuk mengumpulkan informasi, melakukan observasi, dan berdiskusi dalam kelompok mereka. Yang keenam, setelah penelitian selesai, meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil temuan mereka kepada seluruh kelas. Biarkan siswa berbagi informasi, menggunakan gambar atau media lainnya untuk memperjelas penjelasan mereka. Yang ketujuh, diskusikan bersama tentang perbedaan wilayah yang telah ditemukan. Ajak siswa untuk merenungkan sebab dan akibat dari perbedaan tersebut. Minta mereka untuk berbagi pendapat dan pengalaman pribadi terkait perbedaan wilayah di Indonesia. Metode pembelajaran eksplorasi atau penemuan ini akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif terlibat dalam pembelajaran dan mengembangkan keterampilan penelitian mereka. Mereka akan belajar dengan cara yang telah belajar yang lebih menyenangkan dan mendalam tentang perbedaan wilayah di Indonesia. Yang selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Di sini saya mengambil pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman. Metode ini fokus pada pengalaman langsung siswa dalam mengeksplorasi dan memahami perbedaan wilayah di Indonesia, di negara kita yang keren ini. Yang pertama, mengajak siswa keliling sekolah atau lingkungan sekitar untuk mengamati perbedaan wilayah yang ada di sekitar mereka. Contohnya, perbedaan antara area perkotaan dan pedesaan, atau perbedaan antara daerah pesisir dan pegunungan. Yang kedua, membawa siswa ke tempat-tempat yang mewakili perbedaan wilayah di Indonesia. Misalnya, ajak mereka mengunjungi museum, taman nasional, atau objek wisata yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Yang ketiga, membuat kegiatan interaktif yang melibatkan siswa. Misalnya, buat permainan tebak-tebakan tentang perbedaan wilayah. Buat peta interaktif dengan menggunakan bahan-bahan sederhana. Atau buat diorama miniatur wilayah-wilayah di Indonesia. Yang keempat, mengadakan diskusi bersama tentang pengalaman siswa selama eksplorasi dan kegiatan interaktif. Minta mereka berbagi apa yang mereka pelajari dan amati tentang perbedaan wilayah di Indonesia. Yang kelima, mengajak siswa untuk merenungkan pentingnya memahami perbedaan wilayah di Indonesia
Diskusikan bersama bagaimana perbedaan wilayah mempengaruhi kehidupan masyarakat dan lingkungan di wilayah tersebut. Yang selanjutnya, strategi pembelajaran. Di sini saya mengambil strategi pembelajaran bermain peran. Yang pertama, membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok akan mewakili satu wilayah di Indonesia, misalnya Jawa, Sumatera, atau Kalimantan. Yang kedua, setiap kelompok akan mempersiapkan diri untuk bermain peran. Mereka akan memilih peran yang sesuai dengan wilayah yang mereka pelajari, seperti petani, nelayan, atau pedagang. Yang ketiga, setiap kelompok akan bermain peran dengan berpura-pura menjadi orang-orang dari wilayah yang mereka pelajari. Mereka akan berinteraksi satu sama lain dan berbagi informasi tentang perbedaan di wilayah Indonesia. Yang keempat, setelah bermain peran, lakukan diskusi bersama tentang pengalaman siswa. Ajak mereka untuk merenungkan pentingnya memahami dan menghargai perbedaan wilayah di Indonesia. Yang kelima, memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk membuat karya kreatif yang menggambarkan perbedaan wilayah yang mereka pelajari. Misalnya, mereka bisa membuat poster, diorama, atau video pendek. Setiap kelompok akan mempresentasikan karya kreatif mereka kepada seluruh kelas. Minta siswa lain untuk memberikan apresiasi dan pertanyaan kepada kelompok lain. Dengan menggunakan strategi pembelajaran bermain peran ini, siswa akan lebih terlibat secara aktif dan bisa memahami perbedaan wilayah di Indonesia. Dengan cara yang menyenangkan, mereka juga bisa menggambarkan keterampilan sosial dan kreativitas mereka. Yang selanjutnya, metode pembelajaran. Di sini saya mengambil metode pembelajaran melalui permainan atau game-based learning. Yang pertama, membuat permainan yang berkaitan dengan perbedaan wilayah di Indonesia. Misalnya permainan peta interaktif, permainan tebak-tebakan tentang kekayaan alam di masing-masing wilayah, atau permainan memori dengan gambar-gambar yang mewakili wilayah-wilayah di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan peraturan permainan kepada siswa. Pastikan mereka mengerti bagaimana cara bermain dan tujuan dari permainan ini. Yang ketiga, setelah permainan selesai, lakukan diskusi bersama dengan apa yang mereka pelajari dari permainan tersebut. Ajak mereka untuk merenungkan pentingnya memahami perbedaan wilayah di Indonesia. Yang kelima, memberikan tugas kepada siswa untuk membuat karya kreatif yang menggambarkan perbedaan wilayah di Indonesia. Misalnya, mereka bisa membuat poster, diorama, atau video pendek. Yang keenam, setiap siswa akan mempresentasikan karya kreatif mereka kepada seluruh kelas. Minta siswa lain untuk memberikan apresiasi dan pertanyaan kepada teman-teman mereka. Dengan menggunakan metode pembelajaran ini, melalui permainan ini, siswa akan lebih terlibat secara aktif dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Mereka akan merasakan langsung perbedaan wilayah di Indonesia melalui pengalaman permainan. Yang selanjutnya, teknik pembelajaran. Di sini saya mengambil teknik pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, memahami siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Pastikan setiap kelompok terdiri dari siswa dengan keahlian dan kemampuan yang beragam. Yang kedua, setiap kelompok akan melakukan penelitian tentang perbedaan wilayah di Indonesia. Minta mereka mencari informasi tentang karakteristik geografi, budaya, dan kehidupan sehari-hari di wilayah-wilayah yang berada. Yang ketiga, setelah penelitian selesai, adakan diskusi kelompok di mana mereka berbagi informasi yang mereka temui. Setiap kelompok bakal mempresentasikan tentang hasil penelitian mereka ke seluruh kelas. Yang keempat, setelah presentasi,
diadakan kegiatan kolaborasi yang melibatkan semua siswa. Misalnya, membuat permainan kuis kelompok tentang perbedaan wilayah di Indonesia, atau mengadakan simulasi perdagangan antar wilayah. Yang kelima, di akhir pembelajaran, mengadakan diskusi bersama tentang apa yang siswa pelajari dari kegiatan kolaboratif. Mengajak mereka refleksi tentang pentingnya memahami perbedaan wilayah di Indonesia. Dengan menggunakan teknik pembelajaran kolaboratif ini, siswa bakal belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan kerjasama. Mereka juga bisa memperluas wawasan tentang perbedaan wilayah di Indonesia secara aktif dan interaktif. Yang selanjutnya, media pembelajaran. Di sini saya mengambil media pembelajaran video animasi. Yang pertama, membuat skrip untuk video animasi yang menjelaskan perbedaan wilayah di Indonesia. Pastikan skripnya mudah mengerti oleh siswa SD dan menggunakan informasi yang relevan. Yang kedua, menggunakan software animasi atau aplikasi pembuatan video untuk membuat animasi yang menarik. Menambahkan ilustrasi tentang karakteristik geografi, budaya, dan kehidupan sehari-hari di wilayah-wilayah yang berada di Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan video animasi yang sudah dibuat ke seluruh kelas. Pastikan mereka nyaman menonton dan bisa mengerti isi videonya. Yang keempat, setelah menonton video, mengadakan diskusi tentang perbedaan wilayah di Indonesia. Mengajak siswa untuk mengasih pertanyaan tentang apa yang mereka pelajari dari video. Yang kelima, memberikan tugas kepada siswa untuk membuat gambar yang menggambarkan perbedaan wilayah di Indonesia. Biarkan mereka berkreasi dengan imajinasi mereka sendiri. Yang keenam, dengan menggunakan media pembelajaran video animasi, siswa bakal lebih terlibat dan tertarik dalam proses belajar. Mereka bisa memahami perbedaan wilayah di Indonesia melalui visualisasi yang menarik dan mudah dicermati. Sekian presentasi dari saya tentang desain pembelajaran. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.